Semoga Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah hari ini mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, sehat, kemudian juga lebih bersemangat ya. Eh, Mohon maaf hari ini eh, pagi ya, sungguh sangat luar biasa yang pagi-pagi ini sudah mencari sehat ya, mencari sesuatu hal yang luar biasa dan mudah-mudahan ini menebarkan sesuatu hal yang luar biasa pula pada diri kita semuanya ya. Eh, Bapak Ibu yang tetap juga ya insya Allah yang mungkin juga masih tetap berpuasa, mudah-mudahan semangat ini tetap terjaga. Saya pun tergerak ya, Bapak Ibu semuanya untuk bisa apa namanya selalu ber-PEP meskipun di pagi hari ya, dan di posisi atau di suasana Ramadan bulan puasa ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, ketika kita di bulan Ramadan ini, ya, kita lebih banyak, ya, lebih banyak berpuasa. Kemudian, apakah dalam ber-PEP ini kita juga akan tetap bisa menghasilkan energi yang luar biasa? Insya Allah iya, ya. Kenapa? Karena ternyata dalam kajian beberapa hal yang saya baca adalah eh, energi ini diciptakan ya tercipta bukan diciptakan tapi tercipta di dalam tubuh kita ini sebenarnya adalah mengubah energi dari energi yang lain menjadi energi atau yang lain pula ya jadi eh, kalau misalnya kita runut energi ini dari sinar matahari kemudian energi ini dari sinar matahari kemudian eh, menuju ke tanaman, di tanaman terjadi fotosintesa, kemudian terbentuk energi atau karbohidrat yang disimpan oleh tanaman dalam bentuk padi misalnya atau gandum, jagung dan sebagainya. Nah, ini kita makan. Nah, energi yang dari matahari kemudian menjadi energi kimia yang ada pada makanan karbohidrat itu kemudian kita makan dan kemudian di dalam tubuh kita energi yang kita makan itu lalu menjadi energi ATP atau energi jadi istilahnya kalau dari energi kimia kemudian menjadi energi kinetik dulu kemudian juga bisa setelah itu menjadi energi atau ATP yang kita pakai sebagai kegiatan kita sehari-hari. Yang luar biasa adalah bahwa di BEP ini ternyata energi yang tercipta itu lebih dari sekedar apa yang kita lakukan sehari-hari tanpa ber-BEP. Ya, jadi kalau BEP itu ternyata energinya menjadi lebih banyak sekali. Nah, dampaknya apa, Bapak Ibu semuanya? Dampak dari energi yang kita dapatkan dari BEP yang luar biasa ini, ya ternyata ini eh, menjadikan yang pertama adalah energi ini ya kalau di dalam tubuh kita secara kimiawi dalam tubuh kita atau disebut dengan biokimiawi kalau di dalam istilah kedokteran ya biokimiawi dalam tubuh kita ini ternyata memang banyak hal yang jelas mungkin beberapa waktu yang lalu sedikit sudah saya singgung yaitu apa mengaktifkan organ-organ tubuh kita semuanya baik itu hormon, enzim dan semua kegiatan metabolisme dalam tubuh kita ini bisa benar-benar terdongkrak dengan adanya energi yang kita buat ini. Luar biasa sekali dan ini dampaknya pula yang jelas adalah pada kesehatan kita, ya. Jadi semuanya ini akan terbentuk dan semuanya ini akan mendukung kesehatan kita. Kalau ini rutin, karena ini bukan obat, maka memang ini harus rutin, memang tiap hari harus kita lakukan. Kenapa? Karena ini berkesinambungan. Ya, jadi energi ini tidak lalu hari ini dapat energi, besok sepekan sekali baru BEP lagi. Nah, ini dampak yang kita dapatkan memang kurang madai ya. Tetapi kalau memang ada rutinitas tiap hari meskipun hanya tidak sampai 30 seri, hanya 10-15 seri mungkin, tapi ini ternyata dampaknya luar biasa bagi tubuh kita. Ya, luar biasa. Itu yang ada dalam biokimiawi tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya belajar pula tentang NLP. Ya, NLP Neuro Linguistic Programming. Ya, jadi memprogram ulang otak ya dalam tubuh kita. Dan ternyata ini berkesinambungan pula kalau otak kita dapat energi di otak kita pun ini ternyata juga
memberikan satu sinyal-sinyal positif. Ya, dan saya belajar pula tentang hipnoterapi, Bapak Ibu. Ya, jadi hipnoterapi ini juga mengajarkan bahwa apa? Bahwa sesuatu hal yang sudah kita terima dari eh, energi yang kita bentuk ini, kemudian tubuh kita itu juga semuanya dalam posisi mendapatkan energi positif tadi dan ada enzim, hormon yang ini semuanya bekerja dengan baik, ternyata memberikan dampak positif pula di otak. Kenapa? Otak, sinyal di otak. Ini ternyata otak ini memang ciptaan Allah yang sangat luar biasa, melebihi yang namanya komputer. Ya, komputer ini bisa kita setting. Nah, maka otak kita pun sesungguhnya juga bisa kita setting ulang. Di set utak, di reset, ya, di reset ulang. Untuk apa? Nah, inilah fungsi ketika saya belajar tentang hipnoterapi, yaitu apa? Menghimpun sesuatu hal yang itu positif, yang itu kita masukkan terus-menerus di otak kita, dan ini akan masuk dalam eh, ranah bawah sadar kita. Ya, dan ranah bawah sadar kita itu ternyata yang didominasi oleh otak bawah sadar ini ternyata pengaruhnya banyak sekali, ya sekitar 88% ya menentukan apa yang kita putuskan. Sedangkan pengaruh yang otak sadar itu artinya yang kita pas bicara begini, kesadaran dengan orang lain itu hanya 12%. Itu yang menentukan, maaf sedikit saya berikan contoh, ketika kita akan membeli sesuatu, maka otak bawah sadar itu pula lah yang akan menentukan kita beli atau tidak. Ya, itu yang memutuskan. Artinya apa? Kita akan konfirmasi dengan otak bawah sadar. Nah, kemudian otak sadarlah yang nanti akan memutuskan ya, sesuai dengan konfirmasi dengan otak bawah sadar. Inilah pengaruh positif ya, pengaruh positif di otak kita. Tetapi kalau yang kita masukkan adalah hal-hal yang negatif di otak bawah sadar kita, itu memang menjadikan kita itu berperilaku juga yang negatif. Nah, energi yang kita ambil ya dari BEP ini pula, ini juga bisa memberikan energi positif kita, yaitu apa? Yaitu tentang yang kita lakukan ini apa? Untuk asal kita dalam posisi lembut mengalir, kemudian kita ikhlas, dalam posisi tenang, maka ini yang akan membentuk pikiran kita lebih positif, ya. Dan ini pula lah yang akan mengalir dalam tubuh kita dan positif ini akan energi positif ini memancarkan pula kepada orang lain di sekitar kita, itu memberikan energi positif juga, ya. Dan sekaligus kita pun juga akan menarik energi yang positif juga, ya. Contoh ini sebenarnya seperti halnya kita sedekah, ya. Sedekah sesuatu hal yang baik pada orang lain dan itu akan kembali pula pada kita. Demikian pun energi positif yang kita punya, ya. Itu juga akan memancar pada orang lain, tapi kita juga akan menarik pula energi positif. Jadi kalau istilahnya RP Sentanu itu adalah law of attraction. Jadi eh, energi yang tarik menarik, ya. Itu energi positif yang kita dapatkan. Nah, kondisi ini ya, ini dianggap sebagai satu bentuk energi yang berinteraksi dengan energi lain ya di alam semesta. Ya, seperti itu. Nah, energi ini berpengaruh pula pada eh, hormon yang dihasilkan oleh otak, ya, oleh otak manusia, dan kemudian juga akan menghasilkan pengaruh pada emosi kita dan juga sikap diri kita. Nah, ketika kita punya emosi yang positif, maka sikap yang akan kita keluarkan itu adalah sikap yang positif. Dan ini akan tercermin pada perilaku kita sehari-hari atau berperilaku kita pada orang lain. Ya, itulah Bapak Ibu hal sedikit ya yang bisa saya sampaikan dan eh, ini pula yang menjadikan satu tantangan pada diri kita. Kenapa? Karena efek ini adalah multiplier. Ya, artinya apa? Artinya efek ini juga akan menjadikan efek pengaruh sosial. Ya, pengaruh sosial pada orang lain dan pengaruh juga pada diri kita. Nah, maka pengaruh ini juga artinya tidak hanya secara apa namanya secara positif itu, tapi juga ada pengaruhnya ternyata
ada juga pada fisik dan mental kita. Ya, sehingga menjadikan diri kita lebih optimis, kemudian juga bisa bahagia, bisa bersemangat, dan pada gilirannya itu kita itu juga mampu ya menciptakan satu keberuntungan pada diri kita. Ya, jadi efek multipliernya itu adalah sampai ke sana. Jadi, maka ketika kita ber-BEP, monggo kita bisa lebih lembut mengalir, tidak terlalu tergesa-gesa, dan juga yang jelas harus ikhlas dan tenang. Ya, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan terutama juga bagi diri saya sendiri. Dan monggo kita mulai dengan latihan.